Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting hari-hari ini untuk anak-anak Tuhan, untuk orang Kristen, ya, yaitu bahwa orang Kristen, orang percaya yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Yesus yang tinggal di dalam dirinya, maka sesungguhnya kita menerima kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Saya baca satu ayat di dalam Matius pasal 10 ayat 8. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Saudara lihat kalimat-kalimat itu adalah semua kalimat perintah. Saya mau tanya, gimana cara kalian mendoakan orang sakit? Kebanyakan orang akan berdoa seperti gini. Tuhan, kami datang kepadamu, membawa saudara kami ini. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamah orang sakit ini. Betul? Kita semua seringkali mendengar doa semacam itu. Jadi kita meminta Tuhan menyatakan belas kasih-Nya dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan lebih parah lagi, ada orang yang berdoa, Tuhan, ketika kita datang mendoakan orang sakit, kita akan berdoa, Tuhan, kami mohon Tuhan, sembuhkanlah saudara ini. Tuhan, janganlah permalukan kami. Nah, itu aneh sekali. Karena mereka tidak yakin dengan doanya. Mereka bilang, Tuhan, janganlah permalukan kami. Jadi maksudnya adalah kalau orang itu sembuh, mereka akan malu. Kalau orang itu tidak sembuh, maka mereka akan malu. Tapi menurut saya tidak ada masalah. Kalau orang sembuh, Tuhan dipermuliakan. Kalau dia tidak sembuh, bukan kesalahan saya. Tapi menurut firman Tuhan ini, bahwa orang percaya menerima kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi siapa pelakunya? Semua pesan ini adalah perintah. Siapa sesungguhnya yang menyembuhkan orang sakit? Saudara, saudara yang percaya. Itu adalah tanda orang percaya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan sekalipun minum racun maut tidak membahayakan. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit. Dan orang-orang sakit itu sembuh. Jadi sebetulnya Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 mengatakan bahwa jikalau kamu percaya, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Jadi maksud Tuhan adalah ketika Yesus pergi ke surga dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, maka kita menerima kuasa sehingga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan selama Yesus di dunia? Pertama, Yesus memberitakan Injil. Kita juga memberitakan Injil. Yang kedua, Yesus mengusir setan-setan. Orang percaya juga mengusir setan-setan, bukan diusir oleh setan. Yang ketiga, orang percaya menyembuhkan orang sakit. Benar, Anda dan saya adalah yang menyembuhkan orang sakit. Kita menerima perintah untuk menyembuhkan orang sakit, tapi obatnya adalah nama Yesus, obatnya adalah darah Yesus. Itu yang menyembuhkan. Kita adalah dokternya. Kita diperintahkan untuk pergi menyembuhkan orang-orang sakit. Saya ingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan kepada mereka di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. Saudara dengar firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku
Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Jadi saudara, dalam ayat ini ada dua kebenaran. Yang pertama, apabila mereka patuh kepada Tuhan, apabila mereka mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengizinkan penyakit apapun menimpa tubuh mereka. Dan saudara tahu bahwa selama 40 tahun di padang gurun tidak ada seorang pun yang sakit. Kaki mereka tidak bengkak, kasutnya tidak rusak, bajunya tidak rusak. Mereka tidak pernah mengalami asam lambung, asam urat, asam ketek. Mereka tidak pernah sakit, tidak ada dokter, tetapi Tuhan melindungi mereka. Itu namanya kesehatan ilahi. Nah, sampai hari ini, jikalau saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara mengikuti jalannya, maka Tuhan akan melindungi engkau dan memberikan engkau berkat kesehatan ilahi. Engkau akan sehat dan baik-baik saja. Tetapi bagaimana jikalau kita tidak sempurna, kita banyak pelanggaran, kita bisa sakit. Orang percaya bisa sakit, bisa. Tapi kalau kita sakit, maka Alkitab mengatakan di sini bahwa aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi ada kesembuhan ilahi, ada kesehatan ilahi. Saudara, tempatkanlah Yesus Kristus dalam daftar rujukan dokter-dokter pribadi saudara. Sebelum saudara pergi ke tempat lain, pergilah kepada Yesus. Dan bagaimana sebagai orang percaya kita melakukannya? Kita belajar dari cara murid-murid melakukannya. Pada waktu Petrus dan Yohanes masuk ke gerbang bait suci, seorang lumpuh tergeletak di sana dan meminta sedekah. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah, berjalanlah. Dan itu terjadi. Jadi bagaimana cara kita melayani atau menyembuhkan orang sakit? Adalah dengan memberi perintah, memerintahkan penyakit untuk pergi dari tubuh orang-orang sakit. Sebab segala sesuatu, kuasa kegelapan, kuasa penyakit harus takluk kepada nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, dianugerahkan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 4 dan ayat seterusnya, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bagaimana caranya kita menangani orang-orang sakit? Yaitu dengan memberikan perintah kepada penyakit dan kelemahan keluar dari tubuh orang sakit, dan mendeklarasikan kuasa kesembuhan oleh darah dan bilur Yesus, oleh nama Yesus terjadi kesembuhan. Amin.